manusia adalah struktur yang kuat dan tahan, terbuat dari tulang beserta ligamen dan tulang rawan yang mendukungnya. Struktur rangka dapat dideskripsikan sebagai susunan vertikal ruas tulang belakang yang berkaitan dengan sepasang tungkai pada setiap ujung dan dibagikan atas terhadap tengkorak. Tungkai bagian atas atau lengan terhubung ke tulang belikat dan tulang rangka, sementara tungkai bagian bawah ke pangkal paha. 2. Jaringan tulang. Sum-sum tulang zat lunak dan berlemak yang mengisi rongga tulang dan memproduksi sel darah merah. Seiring waktu sum-sum tulang pada jumlah besar tulang akan kehilangan kemampuan untuk memproduksi sel darah merah. Tulang spons. Lapisan dalam tulang ini adalah jaringan dalam bentuk sarang lebah terdiri atas sekat keras yang disebut trabeculae dengan ruas atau rongga di antaranya. Organ tubuh. Tulang bersifat padat dan kokoh. Bagian luar yang keras diimbangi dengan bagian dalam yang berongga. Selain menopang tubuh dan memungkinkan gerakan, tulang juga bertugas memproduksi globul merah. Lapisan luar kokoh disebut periosteum, menutup bagian luar tulang yang padat. Endosteum, lapisan tipis di jaringan penyambung melapisi rongga bagian dalam tulang, yang berisi kumpulan spons dengan ciri banyak sekali pori. Sumsum tulang terletak di pusat tulang besar, bertindak sebagai pabrik sel darah merah, dan dikenal dengan medula ossea. Mineral seperti kalsium berperan sebagai pembentukan tulang. Jaringan tulang terdiri atas dua tipe sel, yaitu osteoblast memproduksi jaringan bertulang yang menjaga kekuatan tulang, dan osteoklas memecah jaringan sehingga dapat diganti dengan jaringan yang lebih baru. Epifisis. Epifisis adalah ujung dari tulang panjang. Saat lahir terdiri atas tulang rawan. Pelat pertumbuhan. Terdiri atas tulang rawan, menyimpan tulang baru di permukaan diafisis sehingga tulang dapat tumbuh. Diafisis, air disimpan di dalam tulang baru. Selanjutnya, epifisis juga sebagai pusat ossifikasi sekunder untuk membantu pertumbuhan tulang jangka panjang dan pembentukan tulang. Pelat pertumbuhan terus bekerja menyimpan tulang pada permukaan diafisis di pelat pertumbuhan. Selanjutnya ada penyatuan epifisis, pelat pertumbuhan, dan diafisis diubah menjadi kontinu. Diafisis juga disebut tulang poros. Struktur di mana dua atau lebih tulang bergabung, baik secara langsung atau dengan ikatan berserabut yang disebut ligamen. Rangka memiliki gerakan berkat persendian ini. Ciri khas persendian adalah dapat bergerak, serbaguna, dan pelumasan. Tipe-tipe persendian contohnya adalah diantrosis atau memudahkan timbulnya gerakan. 1. Sendi peluru bergerak ke segala arah. 2. Sendi engsel bergerak satu arah. Contohnya terdapat pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas-ruas jari. 3. Sendi putar, gerakannya memutar atau rotasi. Contohnya pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. 4. Sendi luncur, contohnya terdapat pada hubungan antara ruas-ruas tulang belakang sehingga kemungkinan gerakan badan menggeliat atau memutar. 5. Sendi pelana, gerakannya dua arah. Contohnya gerak pada ibu jari antara metakarpal dan karpal. 6. Sendi geser, gerakannya bergeser. Contohnya hubungan antara tulang pergelangan tangan. Kedua adalah sinartrosis atau sedikit tidak ada pergerakan. Ini adalah serabut otot. Otot terdiri dari kontraksi dan relaksasi. Kontraksi terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, misalnya berlari, berjalan, menulis, melompat, dan lain-lain. Relaksasi terjadi jika otot sedang beristirahat. Karakter otot. Yang pertama, kontraktabilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek. Kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Ketiga, plastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah memendek atau memanjang. Fungsi otot. Yang pertama, melaksanakan kerja. Yang kedua, mengalirkan darah, mengedarkan sari makanan dan oksigen. Yang ketiga, menggerakkan jantung. Tipe otot. Yang pertama, otot lurik atau otot rangka. Kedua, otot jantung. Dan ketiga, otot polos. Jenis gerak otot. Yang pertama, antagonis atau berlawanan, yaitu gerak yang berlawanan arah. Arah gerak otot antagonis yaitu ekstensor, flexor, meluruskan, membengkokkan.
abduktor, aduktor, menjauhkan, mendekatkan, deksesor, elevator, ke bawah ke atas, supinator, pronator, menelaah, meneladah, menelungkup. Kedua, sinergis, bersamaan, yaitu gerak otot yang bersamaan arahnya. Contoh otot pronator teres dan pronator quadratus pada lengan bawah. Macam otot. Pertama, otot frontal, yaitu mengurutkan dahi. Kedua, otot orbikular, yaitu memungkinkan kedipan. Ketiga, sternocleidomastoid, yaitu membuat kepala bergerak ke depan. Keempat, pectoralis major, yaitu merentangkan lengan ke depan. Kelima, brachial bicep, yaitu menekuk lengan pada siku. Keenam, oblik eksternal, yaitu memutar tubuh dan menekuknya kedua sisi. Ketujuh, rectus abdominis, yaitu menekuk badan ke depan. Teknologi untuk membantu kelainan pada sistem gerak. 1. Kelainan pada sistem gerak. A. Kelainan pada tulang, yaitu fraktura sederhana, fraktura kompleks, fraktura Greenstick, dan fraktura comminuta. B. Kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, scoliosis, dan kyphosis. C. Kelainan pada sendi, yaitu diskolasi, terkilir atau keseleo, ankilosis, dan artritis. Yaitu artritis eksudatif, artritis sika, artritis rematik, osteoartritis. Kelainan pada otot 1. Atrofi, 2. Hipertrofi, 3. Kejang otot, 4. Kaku leher atau stiff, 5. Tetanus, 6. Miastenia gravis, 7. Distrofi otot, 8. Hernia abdominalis. Selanjutnya ada teknologi untuk membantu kelainan pada sistem gerak. Pemasangan pad, pembidaian, vasoplasti, kompresi, limbablation, bone densitometer, artroskopi, viskosuplementasi, penggantian sendi, dan lain-lain.